mi jamaah at-tamimi, cinta setia sampai mati padamu ayah nandang tamami, satukan hati cinta pada ilahi. Hidup di Bapak Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul. Pujian itu milik Allah, bukan milik kita. Maka kata ulama, kejarlah oleh kalian hinaan, maka kemuliaan akan Allah berikan. Tapi ketika kemuliaan yang Anda kejar, maka hina yang akan kalian dapatkan. Betul. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Jenengan Nabi mentarinya umat, panjenengan Nabi bulannya umat, panjenengan Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Barakah wal karamah syabdul qadir waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Puja serta puji syukur alhamdulillah sama-sama sore hari ini kita haturkan kepada Sang Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jal yang telah melangkahkan kakiku dan kakimu ke tempat ini, yang telah mendudukkan aku dan kamu di tempat ini, sehingga mudah-mudahan dengan kumpulnya kita bersama-sama di tempat ini dicatat oleh Allah menjadi amal soleh dunia ila yaumil qiyamah. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada paduka alam, baginda alam, habibana wa nabiyana kangjeng Nabi besar Muhammad, keluarganya, para sahabat, para tabi'in wa tabi'at. Semoga kita sekalian yang kumpul di tempat ini dicatat oleh Allah menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad. Amin. Yang diaku dunia juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal. Para alim, para ulama, para kiai, para asyatid wal asatizah, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah sipil maupun militer, para imam-imam manakib, para sepuh, para bini sepuh, para alumni pesantren Miftahul Huda, Matlaul Huda, berikut keluarga besar, semoga yang sangat saya cintai, saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan. Khusus bil khusus sahibul bait, sahibul jihad, keluarga besar almarhum orang tua kita, keluarga besar almarhum guru kita semuanya, yaitu almarhum Kiai Haji Ahmad Hakim, dan alhamdulillah lewat putranya yaitu Kiai Jaja beserta Umi Iloh, kita doakan bersama keluarga besar Abah Yai diparingan sehat yang barokah, diberikan umur yang barokah, dimustajabkan doa-doanya, segala hajat dan rencananya. Bil khusus pesantren di tempat ini semoga membawa maslahat, membawa kebaikan bagi masyarakat, khususnya juga para santri. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan teruntuk jamaah yang luar biasa dari manapun engkau datang, yang mohon maaf tidak ayah sebut satu persatu, namun cinta disebut atau tidak tetap ada di dalam dada. Betul apa enggak? Cinta akan mampu menembus jarak, ruang dan waktu. Secara jasmani mungkin kita jarang bertemu, secara jaswani mungkin kita jarang bertatap wajah, tapi ketika engkau berdoa kepada Allah lalu saling mendoakan di antara kita, maka seketika itu orang yang dicinta itu pun seakan hadir bersama dengan kita. Alhamdulillah. Begitulah Abah Yai di tempat ini.
yang kita holi pada kesempatan sore hari ini. Mungkin jasad beliau telah lama meninggalkan kita dan keluarga besar berikut santri, tapi kiai bagaikan lilin, betul gak? Yang mampu menerangi kita ketika dalam kegelapan, namun cahayanya tetap kita rasakan. Lilin siap membakar dirinya asalkan kita bisa merasakan terangnya itu. Begitulah para ulama, begitulah para kiai, begitulah guru-guru kita. Beliau siap dihina, beliau hidup susah, beliau siap hidup miskin. Yang penting umat dan para santri hidup berada dalam kecukupan dan kegembiraan. Betul? Maka tidak boleh kita sebagai santri atau sebagai anak melupakan asbabiyah atau asal usul. Dari mana kita berasal? Betul nggak? Sekecil apapun ilmu yang kita dapatkan dari guru, tetaplah guru. Sekecil apapun pengetahuan yang kita dapatkan, jika ingin pengetahuan itu barokah, janganlah engkau mudah melupakan kepada siapa yang memberikan itu semua. Jamaah, Bu, cari orang pinter itu banyak saat ini. Betul? Cari orang hebat itu mudah saat ini. Tapi mencari orang yang berakhlak, mencari orang yang beradab di akhir zaman seperti ini sangatlah sulit untuk ditemukan. Semakin tinggi ilmu pengetahuan, terkadang semakin membusungkan dadanya, semakin mengecilkan orang lain, semakin merendahkan orang lain, semakin merasa diri hebat melebihi orang lain. Bukankah itu adalah pertanda iblis sedang merasuki ke dalam hati kita masing-masing? Bener apa enggak? Betul apa betul? Ilmu kita raih di pesantren ini bukan untuk menyombongkan diri. Harta kita cari selama ini bukan untuk menyombongkan diri, tapi ilmu yang kita dapatkan, harta yang kita peroleh, kedudukan dan jabatan yang kita peroleh, jadikanlah itu untuk mendapatkan cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju jemaah? Setuju? Tundukkanlah kepalamu di hadapan Allah. Sadarlah bahwa kita ini manusia, manusia yang tidak ada daya dan upaya apa-apa. Kalaulah ada pada diriku sesuatu dan dirimu sesuatu, itu semua tidak terlepas daripada bagian kehendak iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah ada titipan kepadamu, jangan sekali-kali engkau mengakui itu kepunyaan kamu, karena cepat atau lambat apa yang kau miliki pasti pula akan Allah ambil. Betul? Betul? Ibu, Bu, sayang sama suami? Benar? Kenapa sayang? Hah? Pak, Pak, sayang sama istri? Kenapa sayang? Cinta, cinta Mas Bos. Kenapa? Ada napasnya. Betul nggak? Kenapa kita sayang? Kenapa ayah kelihatan ganteng? Ya kata saya gitu. Kenapa? Kenapa ibu-ibu terlihat cantik? Karena ada apa? Karena ada napasnya. Secantik apapun dan setampan apapun, ketika ibu melihat di kasur suami melotot wedai, sugan ustad dicarekan, ustad geus tong ka dieu, ieu masalah ki aing. Kenerek digegeupan we melotot ki aing kitu. Teu aya. Leres. Betul apa betul? Ada yang begitu? Saking cantiknya istrinya, ketika napas sudah tidak ada, didudukan di sofa, bapak pandangin wajahnya yang melotot itu, napasnya sudah nggak ada. Ada yang begitu? Tidak ada. Bahkan mandiin aja mandiin, nyuruh siapa? Nyuruh siapa? Katanya sayang. Ketika suaminya meninggal, buru-buru Pak Amil dipanggil. Pak Amil, suami saya meninggal, tolong mandiin.
terus buru-buru kubur sana. Betul apa enggak? Badan pun tak berharga, terus sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad, secepatnya jasad, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai. Kalau jamaah manakim suruh nyanyi itu jago itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Begitulah kita. Yuk mawas diri. Ada yang umur 60 tahun, coba ngacung. Masih merasa muda? Masih? 3 tahun lagi, Bu. Perlu nggak disampaikan ini? Perlu nggak disampaikan yang begini? Supaya ulah kamalinaan, betul nggak? Supaya jangan terlalu jongjon, supaya jangan terlalu ambisi ketika mengejar dunia, seakan-akan akan hidup selamanya dengan wal modar. Betul? Ingatlah wahai saudaraku, hidup yang sesungguhnya bukan saat ini, tapi hidup yang kita jalani saat ini adalah belajar hidup. Apa katanya? Belajar hidup. Maka ada guru, ada kiai, ada pesantren, ada sekolah. Di situ diajarkan hidup yang sesungguhnya untuk menempuh kepada hidup yang sesungguhnya kelak ketika kehidupan yang saat ini itu telah kita lalui. Kita di sini ini cuman kursus. Saat ini kita di sini itu hanya belajar untuk menghadapi hidup yang sesungguhnya ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tiru guru kita, orang tua kita yang kita holi sore hari ini. Beliau jasadnya sudah tidak ada, tapi santrinya, keluarganya, masyarakat masih tetap mengenang sampai saat ini. Belum tentu dengan aku dan kamu, wahai saudaraku. Betul? Maka ayo sekecil apapun jangan pernah menyepelekan kebaikan dan kesempatan yang Allah kasih, tetap untuk beramal soleh di dunia ini. Siap apa siap? Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, ridho dan relalah di dalam takdir dan ketetapan Allah. Yang kaya, syukurilah kekayaanmu, jadikan itu sebagai bekal ibadahmu kepada Allah. Yang miskin, jadikan kemiskinan itu pun sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah untuk menempuh kesabaran ke hadapan Allah. Betul apa betul? Yang punya jabatan, jadikanlah jabatan itu sebagai titian kita untuk mendapatkan cinta dan karunia Allah. Yang jadi kiai, jadikanlah ilmu yang kalian miliki untuk menyayangi sesama umat manusia agar mendapat keridhaan dan cinta dari Allah. Amin Allahumma. Maka dari itu sebelum ayah lanjutkan, mari satukan dulu hatinya, satukan dulu ruhaninya. Kita sama-sama bertawasul, kita sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya semoga almarhum orang tua kita, Abah Yai tempat ini, berkahnya Allah limpahkan untuk kita pada sore hari ini. Ilmu yang beliau pernah ajarkan kepada santri semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat. Dan juga khususnya umumnya kita semuanya yang hadir malam hari ini, semoga kau dan aku diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama ikutin saya dulu ya. Takut kayak kemarin di tempatnya Ki Bening. Ayah ngaji nggak doa-doa aja tuh. Keburu gelap, bener nggak? Keburu turun gelap. Ya tujuannya kan zikir ya Pak ya. Tujuannya kita zikir, kita doa bersama. Ayo kita sama-sama satukan dulu ruhani kita sama-sama takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah artinya apa?
terpuji bagi pujian itu milik Allah, bukan milik kita. Maka kata ulama, kejarlah oleh kalian hinaan, maka kemuliaan akan Allah berikan. Tapi ketika kemuliaan yang Anda kejar, maka hina yang akan kalian dapatkan. Betul? Karena yang berhak mendapat sanjungan hanya Allah, yang berhak mendapatkan pujian hanya Allah. Toh hidup yang kita miliki saat ini, kekayaan yang kita punya bukan kepunyaan kita, tapi kepunyaan Allah. Maka katakan alhamdulillah. Gitu. Semua ke sana nih, guru-guru kita tuh dulu sampai seperti itu, ulama-ulama kita membuat wiridan setiap sholat. Terus apa lagi? Allahu Akbar. Apa artinya? Siapa yang besar? Siapa yang besar? Kita. Apanya yang kecil? Yang besar Allah, Pak. Ayah, saya punya hutang nih, berapa? 20 juta. Allahu, agungkan Allah, besarkan Allah. Apanya? Kekuasaannya. Apanya? Kemahahebatnya. Apanya? Maha kuasanya, maha pertolongannya. Maka besar kata kita hutang 20 juta, kecil pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Allahu Akbar. Allah maha besar. Takbiratul ihram, kita menghadap ke depan, kemana? Ke kiblat. Betul enggak? Seakan-akan ini perjalanan hidup kita di masa muda, penuh dengan semangat, penuh dengan ambisi, penuh dengan harapan, penuh dengan keinginan. Allahu Akbar. Jangan lupa besar. Ayah, emang Imam Manakib wajib nganggur ya? Itu ada yang ngadu, ngadunya ke siapa? Ke istri saya. Memangnya kenapa, Mi? Ini katanya memang kalau Imam Manakib ini kan tapi nggak ada umpannya, itu milik-milikan, kalaupun ada ikan keder. Jadi jangan nyalahin wirid, jangan nyalahin kalau Allah sudah jelas, udhuni astajib, mintalah padaku, aku kabulkan, kata Allah. Tapi kalau doa di masjid, ya tengah malam kata kiai, kalau ingin diangkat derajat harus tahajud. Bangun rajin tahajudnya, datang ketika masjid, datang ke musola. Maaf, perkala rezeki harus pakai umpannya harus ada. Ayah kemarin mau Mang Sarkum, malam apa ya Mang Sarkum? Malam minggu. Malam minggu dilalahnya saya nggak punya uang sama sekali, coba percaya nggak? Ya, namanya manusia kan biasa aja nggak punya duit kali, biasa kan? Nggak ada sepeser pun uang. Mas Sarkum, beli nasi goreng sana. Tuh, nasi goreng harganya berapa, Bu? 15.000. Galang-geleng. Tuh Mang Sarkum. Kenapa Mang Sarkum galang-geleng? Tuh duit nasianya. Ada santri saya lagi, namanya si Deden. Den, beli nasi goreng sana, Den. Ntar Kiai katanya. Lah kok lu jawab ntar, suruh beli nasi goreng sekarang. 15.000 nggak ada kalau lagi nggak ada. Oke, berarti malam ini yang duduk bersama ayah ada Ustadz Ali kalau nggak salah tuh, Ustadz Taufik. Nggak ada yang punya duit asli, nggak ada duit 15.000, nggak ada. Duduk aja, udah duduk. Kalau sama-sama orang miskin tuh enak, saya bilang. Bener nggak? Enak. Jadi nggak ada dusta di antara kita, tidak ada kecurigaan di antara kita. Apanya yang mau dicurigain? Madesu. Apa yang mau diakalin? Mau nggak ada yang bisa diakalin. Sama-sama nggak punya. Sudah, kita ketawa aja. Rokok masih ada nggak? Ada. Ya udah, kita ngopi, ngobrol perkara iman. Yuk kita ngopi, kita habiskan rokok yang ada, kita nikmati takdir malam hari ini. Kita nggak punya duit, pengen nasi goreng 1 bungkus saja nggak kebeli, saya gitu.
Mangsarkum, kata Allah, inna ma'al usri. Percaya nggak Mangsarkum? Saya bilang, mana Mangsarkumnya, ada nggak? 2 kali Allah bilang, sungguh di balik kesulitan akan ada kemudahan. Ada 15 menit Bu, kemudian 15 menit apa setengah jam kali lah kurang lebih. Itu ada tamu datang, parkir mobil di lapangan, gitu. Nah terus bawa makan itu apa? Pecel ayam, bukan pecel lele, pecel ayam, pokoknya campur itu loh. Bukan cuma buat ayah, bukan cuma buat Mangsarkum, bukan cuma buat itu, semua santri kebagian semuanya. Tepuk tangan dulu luar biasa. Ngobrol, nggak cukup itu Bu, mau pulang juga ninggalin uang 1 gepok. Nah, saya ceritain ya, 1 gepok, paham nggak 1 gepok? Ya udah 1 gepok aja gitu. Ninggalin uang cepean, bukan 1000-an, 100 ribuan, 1 gepok. Wah, ayah ini saya bawa uangnya cuma segini, nanti saya transfer lagi. Luar biasa. Jadi tersenyum saja Bu. Ketika kesulitan itu datang, tersenyumlah. Tapi apa yang ada, keluarkanlah. Kamu punya uang 50.000, buat ini nggak cukup, buat itu nggak cukup, keluarkan saja sudah. Uang buat beli semen nggak cukup, buat bikin rumah apalagi, buat setoran motor nggak cukup, keluarkan saja. Berani nggak kira-kira? Ini bukan geda asbabiyah Pak. Sebelumnya ayah lagi ngobrol, ayah kan lagi bangun majlis tuh Pak Haji, lagi bangun majlis sana. Saya tanya Ustaz Taufik, ini kusen berapa, terus granitnya berapa, pelafonnya berapa? Ya totalnya 150 jutaan lagi ya. Aduh, 150 juta gede juga ya gitu. Karena modal bikin bangunannya cuma 20.000 Bu. 50.000 itu Mangsarkum saksinya. Nah terus ini cerita barokah boleh? Malamnya itu jam berapa Ustaz Bori? Jam 10 ya? Jam 10 ada tamu. Ada tamu mau ngapain? Mau nyumbang buat bangunan musola atau majelis ceritanya. Tapi di pikiran saya nggak terpikir untuk diri saya. Padahal saya lagi butuh uang. Saya cerita nyeplos saja. Om, anak saya di Bogor itu lagi ngebangun pesantren. Anak saya kan punya santri lagi bangun pesantren di Bogor. Santri saya butuh untuk bangun musola lantai 2-nya, saya gitu. Ayo ya kita ke sana, gitu. Langsung respon, ayo kita langsung ke sana. Pikir saya ke sana mau lihat bangunan, foto-foto, baru nanti mungkin kalau layak bantu ya dibantu, kalau enggak ya enggak gitu. Ternyata itu orang bawa duit cash Bu, berapa? 75. Kata saya, kenapa nggak sayain tadi? Ini di sini kita harus rela. Ini cinta jemaah. Ini cinta. Itu yang dimaksud oleh ayah tadi. Seorang guru rela kebakar asalkan santri-santrinya itu mendapatkan cahaya kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mementingkan diri sendiri, gak memperkaya diri sendiri, gak menghebat-hebatkan diri sendiri. Kenapa? Hebatnya seorang kiai karena ada seorang santri. Bener gak? Hebatnya seorang kiai karena ada jamaahnya. Maka jangan mentang-mentang Anda bersorban, jangan mentang-mentang Anda pandai ilmu pengetahuan, menganggap sepele orang-orang yang ada di hadapan Anda. Gak boleh. Bayangkan ketika saya duduk di sini nggak ada jamaah yang hadir, gila apa enggak saya? Gila apa enggak? Waduh, udah pakai gamis Bu. Ini pakai peci model apa juga nggak jelas saya tuh. Duduk di sini nggak ada yang dengerin karena predikat ustadz, predikat kiai itu pemberian daripada jamaah dan santrinya masing. Ingat baik-baik, sholat mengajarkan assalamualaikum warahmatullah. Nengok kemana? Nengok kemana? Assalamualaikum warahmatullah. Nengok kemana?
ke kiri. Apa maknanya? Jadi seorang pemimpin, Pak Lurah, nggak kenal lagi Pak Lurah, harus tungak, harus nengok, jangan mentang-mentang imam lurus aja ke depan. Yang masjid nggak bakal pernah penuh. Percaya nggak? Imamnya terlalu lurus ke depan, nggak memikirkan yang di belakang. Siapa yang di belakang? Jamaah. Siapa yang di belakang? Makmum. Maka jadi supir jangan ugal-ugalan. Betul apa enggak? Sesuaikan. Di sebelah saya, di belakang, oh ini mah lagi belajar sholat. Ada nggak yang baru belajar sholat? Ada pakai peci aja di tempat saya itu ada yang baru jemaah. Ini kalau ngaji peci dipesakan. Kenapa Pak nggak dipakai? Era, ngerti era? Malu, kantongin sini, menjajah. Kita harus ngerti. Ini mau datang ke pengajian sudah bagus apa enggak? Oh ini mah alim, ini santri, disesuaikan kembali. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Makanya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Begini. Terus jamaahnya dilihat supaya besok tambah penuh, bener gak? Terus selesai salaman, terima kasih ya Pak, saya malam ini udah ditemenin sholat, gitu. Suka terima kasih gak sama jamaah tuh kalau ditemenin sholat, Ustaz? Padahal kan gogorowokan di masjid tuh muadzin, hayya ala sholat. Apa artinya? Kata jamaah begini, yang dimacul, kasihan kata itu muadzin, yuk kita sholat bareng-bareng, kasihan lu gerowokan wae gitu kan. Datang ke musola, harusnya muadzinnya terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bu, ada gunanya saya teriak-teriak, alhamdulillah kamu mau denger, kalian mau datang ikut ngaji, ikut sholat. Betul-betul apa enggak? Imam manakib juga sama, sering-seringlah terima kasih kepada jamaahnya, jangan bawa karep dewe kan. Betul apa betul? Jangan bawa karep sendiri. Kamu diangkat oleh jamaah, kamu dimuliakan oleh jamaah, kamu dibantu oleh jamaah. Punten Kang Jajak, andaikan gak ada santri, andaikan gak ada masyarakat yang mendukung acara sore hari ini, kira-kira bisa terjadi apa tidak? Tidak. Jadi hebatnya pesantren karena ada santri di dalamnya, hebatnya pesantren karena ada masyarakat di dalamnya, hebatnya pesantren karena ada jamaah di sekitarnya. Betul apa betul? Janganlah engkau membusungkan dadamu, karena yang membedakan di antara kita bukan jenggotnya, bukan sorbannya, ya bukan rambutnya. Allah menilai daripada ketakwaannya kepada Allah. Imam Qushairi memaknai takwa itu, kalimatnya ada, hurufnya ada. Ada berapa takwa itu? Ada ta, ada qaf, ada wawu, ada ya. Ta apa maknanya? Tawadu. Qaf artinya qanaah. Betul apa enggak? Terus wawu artinya waro. Iya artinya yakin. Ini semua sudah diajarkan oleh guru kita setiap maghrib habis sholat. Apa yang dibaca wiridan orang sini? Apa yang dibaca di sini? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Suka baca nggak habis sholat? Apa kabur? Ini kiai kita dahulu, guru-guru kita dahulu sudah mengajarkan kita dari mulai kecil. Setelah sholat, subhanallah. Apa maknanya ayat? Maha suci Allah. Yang suci itu siapa? Yang suci itu siapa? Kalau kita makhlul khata' wan nisyan.
Apa maknanya dalam takwa tadi? Tawadu, tidak merasa hebat, tidak merasa bisa sendiri. Subhanallah. Jadi kalau Pak Lurah besok salah dikit ya dimaklum manusia. Ayah pernah Pak ngimamin Idul Fitri Idul Adha, ngimamin sholat ayah Idul Fitri itu ayatnya keder Pak Haji, mana jamaah yang hadir ribuan Bu. Saya baca apa ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Waduh, ini kenapa jadi ke Al-Baqarah saya gitu. Langsung sujud, ruku, Allahu Akbar. Nah, selesai Idul Fitri, selesai sholat Id, kan khutbahnya belakangan di sana Pak. Jadi jamaahnya itu ngedengerin khutbah belakangan sambil rokokan. Hadirin sidang Id yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita semua diberi kesempatan oleh Allah umur yang panjang bisa sama-sama melaksanakan sholat Id berjamaah. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah kita harus sadar bahwa kita dilahirkan sebagai manusia. Kayak gitu. Kiai kamu kalah Pak. Salahnya bener jadi bener. Yang namanya manusia adalah tempat salah dan lupa. Makanya bersyukur kepada Allah di pagi yang cerah ini jamaah sekalian diimamin manusia. Saya gitu. Mana buktinya manusia? Tadi saya baca ayat salah. Saya mau tanya hadirin, ridho apa tidak? Ridho Pak Kiai. Berarti harus bersyukur Kiai masih manusia. Dan alhamdulillah hari ini orang sini diimamin oleh manusia, bukan oleh jin atau iblis. Saya gitu. Alhamdulillah itu selesai sholat, ngobrol sama DKM sama pengurus masjid besar gitu ya, amplopnya malah ditambahin Pak. Itu seneng karena saya salahnya kan nggak disengaja, betul nggak? Maklum Pak, saya sudah nolak kalau sholat Idul Fitri saya nggak terima ngimamin saya gitu, karena saya khusus buat di kampung, paksa panitianya. Tetap saya harus datang. Ya udah, mengantuk pagi-pagi suruh ngimamin lagi kan ya. Ya jadi lang-langan teh apa? Mana habis makan kupat kan ya. Kayak gitu. Bu, jadi kalau ada kiai salah, ustaz salah, ya dimaklum. Kenapa? Karena Kalau ingin sempurna, ini bareng-bareng. Tadi saya ngobrol sama Pak Kiai Dayat di Karangsalam, diibaratkan batu, kita ini batu Batu apa katanya? Batu koral, bukan giok, apalagi permata. Kalau batu koral 1 kilo ada harganya apa tidak? Nggak ada harganya. Kalau batu koral cuman 1 ember, ada nilainya apa enggak? Kurang nilainya. Tapi kalau bareng-bareng berjamaah, walaupun batu koral, kalau ada 2 truk nilainya besar apa tidak? Makanya apa? Al-jamaatu rahmatun. Di dalam berjamaah itu ada kasih sayang. Sholat itu adalah sebagai contoh kita. Kalau di masjid berjamaah, ya bermasyarakat harus berjamaah. Setuju nggak?